Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Guntur Aulia Akbar. Saya kelas 11 MIA 1. Hari ini saya akan menjelaskan materi yang berjudul Perebutan Politik Hegemoni Bangsa Eropa di Indonesia. Masa pemerintahan Republik Batak, Kerajaan Belanda dipimpin oleh Louis Napoleon, yang merupakan adik Napoleon Bonaparte, mengangkat Gubernur Jenderal Harmes William Danles pada tahun 1808 untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Tugas lainnya adalah memperbaiki nasib rakyat selaras dengan cita-cita revolusi Prancis. Ada pula kebijakan Danles adalah kebijakan Gubernur Jenderal Herman William Danles di bidang pertahanan, membangun jalan anyar Panerukan, mendirikan benteng, membangun pangkalan laut di Merak dan Ujung Kulon. Di bidang ekonomi, mengeluarkan uang kertas, monopoli perdagangan beras, menerapkan Prengerstensel, kewajiban bagi rakyat Periangan dan sekitarnya untuk menanam kopi. Di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 9 prefektur, membangun kantor pengadilan, mengangkat bupati menjadi pegawai pemerintah. Sisi negatif pemerintahan Danles adalah membiarkan terus praktik perbudakan serta hubungan dengan raja-raja di Jawa yang buruk, sehingga menimbulkan banyak perlawanan. Danles ditarik ke Eropa, lalu digantikan Gubernur Jenderal Janes pada tahun 1811. Masa pemerintahannya tidak lama, karena pasukan Inggris datang menyerang. Janes dan pasukannya menyerah dengan ditandatanganinya perjanjian Tuntang, sehingga selanjutnya Nusantara berada di bawah kekuasaan Inggris. Masa pemerintahan Inggris pada 1811, pemimpin Inggris di India, Lord Minto, meminta Thomas Stamford Raffles yang berada di Penang untuk menguasai Pulau Jawa. Penjajahan bangsa Inggris tidak berlangsung lama. Sejak 1816, Inggris menyerahkan kembali kekuasaan kepada Belanda. Indonesia kembali berada di kekuasaan Belanda. Adapun kebijakan Thomas Stamford Raffles di bidang pemerintahan, membagi Pulau Jawa menjadi 6 kresidenan, melarang kerja paksa dan perbudakan. Di bidang ekonomi, land lease, sewa tanah, pada petani diwajibkan membayar pajak atas pemakaian tanah karena pemilik tanah adalah pemerintah. Di bidang ilmu pengetahuan, merintis berdirinya Kebun Raya Bogor, menulis buku History of Java dan menemukan bunga Rafflesia arnoldii. Masa pemerintahan Belanda, Van der Champlens ditunjuk sebagai Gubernur Jenderal, menerapkan kebijakan dalam menghapus peran kekuasaan penguasa tradisional, menerapkan pajak yang memberatkan rakyat sehingga muncul banyak perlawanan dari rakyat. Belanda juga mengutus Johannes van den Bosch untuk meningkatkan penerimaan negara Belanda yang kosong akibat perang dengan masyarakat Nusantara dan bangsa Eropa lainnya. Van den Bosch memberlakukan sistem tanam paksa, kultur stensel. Sejak tahun 1830, penerapan kultur stensel banyak mengalami penyimpangan, seperti waktu tanam yang melebihi usia tanaman padi, tanaman yang seharusnya bebas pajak tetap kena pajak, sehingga rakyat harus menyediakan sampai setengah tanahnya. Meski begitu, tanam paksa juga mendapat
juga berdampak positif karena rakyat Indonesia mengetahui jenis-jenis tanaman baru dan mengetahui cara tanam yang baik. Pada tahun 1870, tanam paksa dihapus dan diganti politik pintu terbuka yang tertuang dalam UU Agraria 1870 yang mengatur tentang kepemilikan tanah pribumi dan pemerintah. Di sini mulai diberlakukan politik pintu terbuka. Investor asing mulai muncul, terjadi pengembangan usaha perkebunan di luar Jawa, dan sistem kerja paksa diganti dengan sistem kerja bebas. Adapun peraturan tanam paksa. 1. Menanam 1/5 dari lahan yang dimiliki dengan tanaman yang diwajibkan. 2. Hasil tanaman harus dijual kepada pemerintah. 3. Kaum petani tidak boleh bekerja melebihi penanaman padinya. 4. Rakyat yang tidak memiliki tanah diwajibkan kerja rodi selama 65 hari setiap tahun. 5. Kerusakan tanaman akan ditanggung oleh pemerintah. Terima kasih telah menonton.